Pertanyaannya, apa yang membuat mereka mempunyai jiwa solidaritas? Kesimpulannya, apakah kita bisa mengenang jasa-jasa Malaysia? Kepimpinan Indonesia tak senang langsung dengan kehadiran Malaysia. Sebabnya benda ni diakui sendiri oleh rakyat Aceh. Bantuan pertama yang sampai dekat Aceh adalah datang daripada Malaysia kan. Cahaya yang baru untuk warga Aceh. Semangat! Sini kita akan buat satu rumah sementara lah. Tapak di sini kita akan buat satu rumah sementara untuk warga rumah ini. Kita adakan dapur rakyat dan kita sembelih 3 ekor kambing untuk penduduk kampung di sini. Dan kita adakan sesi makan dan pemberian Quran dengan anak-anak yatim di sini. Peliknya, para pejabat-pejabat kita tidak suka dengan kehadiran bantuan daripada Malaysia. Namun mereka sangat takut kotor untuk membantu rakyat Indonesia. Para pejabat-pejabatnya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Banyak sekarang orang-orang Malaysia telah membongkar, geng, betapa tidak senangnya para pejabat-pejabat Indonesia terhadap bantuan dari Malaysia. Sekarang orang-orang Malaysia mulai bersuara, geng. Itu hari tak berani bersuara, sekarang mulai bersuara, geng, terhadap bantuan daripada Malaysia. Kenapa, geng? Para pejabat-pejabat kita kok banyak yang tidak suka tentang kehadiran bantuan daripada Malaysia? Apa penyebabnya? Itu hari sempat Ikinya mereaction tentang warga Indonesia, seorang perempuan ataupun lelaki yang tidak suka dengan bantuan daripada Malaysia. Katanya bisa memecah belah antara Indonesia dan Aceh. Nah, padahal orang Malaysia ini membantu secara tulus, geng. Di mana ada kena musibah, di situ mereka akan sentiasa membantu. Gak usah untuk negara orang, dalam negeri mereka saja kalau ada korban banjir, mereka gotong royong untuk saling membantu, geng. Wah, ini salah kaprah sih. Orang baik pun salah, orang jahat pun salah. Yaitu ya yang dirasakan oleh negara Malaysia sekarang, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalian tahu nggak kenapa orang Malaysia selalu update tentang kejadian di Indonesia? Dan mereka selalu memberi dukungan kepada Indonesia. Salah satu contohnya, kejadian besar-besaran pada tanggal 28 Agustus 2025 yang mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Dan salah satu rekan kita, driver Grab atau ojek online pada waktu itu. Kalian tahu, pada saat kejadian rakyat Malaysia beramai-ramai order Grab Food untuk dibagikan kepada driver yang berada di Indonesia. Lalu soal banjir yang terjadi sekarang, mereka selalu menyoroti tentang perkembangan banjir ini. Dukungan dari mereka pun tak henti-henti. Mereka akan update terus sampai masalah ini betul-betul selesai. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka mempunyai jiwa solidaritas? Kesimpulannya, apakah kita bisa mengenang jasa-jasa Malaysia? Rakyat Malaysia, korang tahu kan Aceh tengah banjir balik sekarang ni kan. Lepas tu korang tahu kan ada sebahagian besar rakyat Aceh sekarang ni tengah mengamuk sebab bantuan lambat sampai kan. Benda ni daripada awal dulu dah aku overthinking, tapi nak cakap tu tak berani. Tapi hari ni tak apalah, aku cuba beranikan diri untuk cakap. So korang tengok video ni sampai habis. Kalau korang follow up isu Sumatera ni, korang boleh nampak sendirilah yang mana kepimpinan Indonesia tak senang langsung dengan kehadiran Malaysia. Sebabnya benda ni diakui sendiri oleh rakyat Aceh. Bantuan pertama yang sampai dekat Aceh adalah datang daripada Malaysia kan. So daripada rasa tak senang tu lah menampakkan yang dorang ni ego. Kata bantuan Malaysia ni tak seberapa lah, itulah inilah. Sedangkan kita hantar bantuan tu ikhlas. So untuk rakyat Indonesia, harap korang faham Malaysia ni memang normal pasal bantuan. Kalau hari ni Kelantan banjir, satu Malaysia akan kumpul, okey, tala kat Kelantan. So, lawan akan pergi dekat Kelantan, bantu Kelantan. Itulah Malaysia.
Kalau besok Perak banjir, satu Malaysia akan kumpul sukarelawan pergi dekat Perak. Itulah Malaysia. Jangankan Malaysia, Bosnia pun Malaysia tolong, Palestin pun Malaysia tolong. Sampaikan kalau sebut je pasal bantuan dekat Palestin, orang Palestin akan sebut nama Malaysia dulu, betul tak? Betul. So untuk warga Indonesia, korang kena tahu kalau pasal isu bantuan dekat Malaysia ni, benda tu sangat normal. Kalau korang ingat dulu waktu PKP, nama Malaysia pernah naik. Sebabnya dipuji oleh dunia sebab apa? Sebab rakyat jaga rakyat. Masing-masing sibuk pasal kehidupan orang lain. Okey ah, siapa susah, okey bantu. Siapa susah, bantu. Itulah Malaysia. Itu normal dekat Malaysia. So bantuan daripada Malaysia pergi dekat Sumatera, especially Aceh tu adalah atas dasar empathy. Bukannya atas dasar kami nak jadi hero, bukan. So orang Indonesia jangan salah anggap tau. Sebab bantuan dekat Malaysia sangatlah normal. Kenapa aku cakap benda ni? Aku dah cakap dah tadi, aku overthinking daripada awal dah. Aku dah agak dah akan jadi amukan daripada rakyat Aceh. Sebabnya kalau korang follow up isu Sumatera ni, korang akan tahulah betapa tekilannya rakyat Aceh sekarang ni. So bila ada bantuan yang sampai daripada Malaysia, sampaikan dorang angkat bendera Malaysia tau dekat Aceh. Kalau korang follow up isu ni, korang boleh nampak sendirilah kepimpinan Indonesia tak senang dengan isu ni tau. Tak senang dengan kehadiran Malaysia. So kalau korang nak tahu, ada sebahagian besar rakyat Aceh sekarang ni yang tengah mengamuk sebab bantuan lambat sampai. So bila kita kibarkan bendera negara lain dekat negara kita, itu satu pencabulan penghormatan negara tau. Tapi rakyat Aceh kibarkan bendera tu bukannya sebab apa? Sebabnya diorang berterima kasih. Apa yang aku overthinking sangat? Okay, kita ni hidup di akhir zaman dah ni tau. Kita akhir zaman dah. Peperangan boleh berlaku dengan bermacam-macam asbab. Sekarang ni diorang mengamuk sebab bantuan lambat sampai. Katalah nanti hari ke depan ekonomi dah berjalan macam biasa balik, korang tahu sendiri kan, rakyat Aceh ni memang tak ada semangat patriotik Indonesia kan. Sebab diorang anggap Aceh is not Indonesia kan. Katalah hari-hari ke depan nanti bencana dah kembali pulih, lepas tu ekonomi dah berjalan macam biasa balik, tiba-tiba rakyat Aceh pakat-pakat mengamuk minta merdeka. Agak-agak Malaysia tak dituduh ke sebagai punca. Sebab sekarang ni kalau korang follow up isu ni, korang boleh nampak sendiri kepimpinan Indonesia memang tak senang dengan kehadiran Malaysia. So dalam video ni aku nak bagi tahu apa tau? Aku nak bagi tahu dekat seluruh rakyat Indonesia yang pasal bantuan kalau Malaysia memang normal. Kami tolong semata-mata sebab empathy, bukannya sebab nak jadi hero tau. So jangan salah anggap. Harap Indonesia kembali normal, Aceh kembali normal, semua berjalan macam biasa balik. Iya bang, bagi orang Malaysia memang normal membantu Bosnia, membantu Gaza, membantu Palestin, membantu pokoknya di mana-mana terjadi bencana, terjadi kerusuhan, terjadi pokoknya orang Malaysia ini sangat empati kayak gitu ya geng ya. Namun disalah artikan oleh sebagian orang yang tak memiliki akal. Akal nih apa bang? Akal nih ini ada ininya, namun isinya tuh macam gas LPG macam tuh. Macam tuh bang. Jadi kita tuh ya geng ya, jangan berpikir kalau apa namanya geng ya, bantuan daripada Malaysia untuk memecah belah lain dan sebagainya. Kalian lihat ke Gaza, banyak relawan-relawan itu dulu yang telah kena tangkap oleh Zionis Israel. Kenapa? Karena lantangnya warga Malaysia untuk menerobos perairan yang berada di Palestina sana untuk membagi bantuan. Kayak gitu loh. Saking berani loh Palestina ini. Sedangkan warga kita yang katanya berkuar-kuar di Malaysia, kita akan lalu malah pusing balik, takut kena tangkap. Berbeda geng, kalau relawan dari Malaysia ini bukan menunjuk hero, namun memang mereka sangat empati kayak gitu ya geng ya. Oke geng, inilah yang dilakukan keempatian ataupun warga Malaysia saat berada di Sumatera. Jom kita simak bersama-sama. Oke, sekarang ini saya berada di Desa Tanjung Karang, Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru. Oke, di sini kita akan buat satu rumah sementara lah. Oh, Masya Allah. Tempat di sini kita akan buat satu rumah sementara untuk warga rumah ini. Sebab pembersihan kita tak boleh nak jalankan sebab air tak ada. Air tak ada untuk kita buat pembersihan, jadi kita buatkan satu rumah sementara untuk diorang bermalam dan tidur dengan selesa sikit lah, dengan keadaan bersih. InsyaAllah. Nantikan video seterusnya. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi bekerja membuat rangka rumah sementara untuk beberapa penduduk di Aceh Tamiang. Masya Allah. Ini
kita Rangka buat rumah. rangka. Rangka Esok rumah, ya? kita akan ke lokasi dan buat base dan top. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, kalau boleh malam ini kita cari satu cahaya yang baru. Saya apa? Satu cahaya yang baru untuk warga Aceh. Semangat! Wah, alhamdulillah sudah terang kembali ya, geng ya. Sekian lamanya yang dijanjikan para pejabat-pejabat Konoha ternyata tak muncul-muncul. Akhirnya diberikan genset oleh orang Malaysia. Parah betul lah, gembira mereka ya, geng ya. Sangat gembira mereka, guys, geng semuanya. Masa dibilang kayak gini, dibilang apa, nak jadi hero, nak jadi apa. Wah, keren. Saya menyempurnakan bagi amanah YB Exco Datuk Haji Hanafiah Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita adakan dapur rakyat dan kita sembelih 3 ekor kambing. Untuk Masya Allah, 3 ekor kambing. dan kita adakan sesi makan dan pemberian Quran dengan anak-anak yatim. Masya Allah. Jadi semua berjalan dengan lancar dan kita mewakili YB Cukai Datuk Hanafiah Mat. Jadi kita doakan supaya mereka semua dipermudahkan urusan dan kita doakan semua penyumbang-penyumbang daripada Kemaman, Cukai dan seluruh rakyat Malaysia semoga dimurahkan rezeki. Amin. Dan diberkati insya-Allah. Amin. Waalaikumsalam. Apa yang ada dalam fikiran pejabat di Indonesia ini? Bisa-bisanya dia mengkorupsi dana bantuan bencana sebanyak 1,5 miliar. Biasanya kalau tak membantu tuh janganlah mengkorupsi. Ini orang dari negara lain ingin membantu, ataupun orang Indonesia sendiri ingin membantu, tapi ini lebih kejam daripada iblis. Itulah, geng, peliknya para pejabat-pejabat kita tidak suka dengan kehadiran bantuan daripada Malaysia. Namun mereka sangat takut kotor untuk membantu rakyat Indonesia. Para pejabat-pejabatnya loh. Bukan para tentaranya, bukan para relawannya loh. Para pejabat-pejabatnya kayak gitu. Kenapa? Ya karena mereka takut tersaingi oleh NGO ataupun warga Malaysia yang sangat relawan ataupun sangat sukarela membantu warga Aceh kayak gitu loh ya. Jadi kenapa sampai detik ini aja lihat orang Malaysia itu membantu menggunakan genset ataupun apa namanya ya, penghidupan listrik lah, penghidupan elektrik ataupun penghidupan lampu lah yang berada di Aceh sana kayak gitu loh. Jadi kita jangan berpikiran juga buat warga Indonesia seperti para pejabat-pejabat kita kayak gitu loh. Jadi harus berpikiran waras, harus berpikiran cerdas, jangan berpikiran bodoh kayak gitu ya, geng ya. Ya mohon maaf kalau gengnya menyebut kalian yang bersependapat kepada pemerintah itu dibilang apa ya, makan nya. Oke, kita masih simpati, kita masih menyuarakan keadilan, kita masih menyuarakan dan kita masih mendoakan semoga warga-warga Aceh diberi ketabahan dan diberi kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.